Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Bung Ropan, apa istimewanya Mauro Zylstra yang sudah formal akan bergabung dengan timnas kita? Kalau bilang istimewa, saya pikir nggak juga kelihatannya. Dia baru 6 kali bermain saat ini, belum ada gol. Jadi jam terbang dia bermain baru mungkin dipromosikan untuk ke tim utama. Cuma di Volendam dia baru bisa bermain. Cuma mungkin kalau dia datang ke sini, karena dia pengurusan dia kan sudah lama sebenarnya, dari tahun lalu. Surat-surat dia sudah lengkap, jadi mungkin sayang kalau dia tidak. Dan usianya masih muda. Mungkin saja orang bisa melihat di tim senior, dia mungkin tidak sama seperti Ole. Karena dia akan mungkin bisa bermain di U23, Mas. Dia lebih diformasikan U23. Di bulan September mungkin U23 akan bermain di kualifikasi di Sidoarjo. Dia itu akan ada di situ. Nah, tapi kita tidak tahu kan bagaimana. Apakah dia akan langsung ke tim senior juga? Tergantung Patrick Kluivert bisa melihat. Tapi kalau bilang istimewa, kita belum melihat sesuatu yang hebat dari Mauro Zylstra. Memang dia secara postur bagus, boy. Tinggi badan bagus. Tetapi kalau mau bilang dia sama seperti Ole, masih Ole lah, sudah pasti kan. Ole bermain di Eredivisie yang oke sampai ke Oxford. Jadi kita akan tunggu di kemampuan dari Mauro Zylstra ini untuk bisa bermain di tim. Paling tidak dia di tim U23 dulu lah. Untuk bisa melihat berarti dia. Cocoknya di Piala Asia nanti ya? Iya, kalau untuk AFF ini kan waktunya terlalu mepet. Ya. Mungkin prosesnya tidak akan selesai dalam sepekan ini. Tapi memang paling realistis dia disiapkan untuk timnas U23 di kompetisi yang lebih besar. Kan kita masih punya SEA Games bahkan masih punya Piala Asia. Dan kalau kita lolos ke sana, saya pikir kesempatan Mauro masih cukup besar. Usianya baru 20 tahun. 20 tahun. Dan memang di Volendam ini dia baru main total 7 kali dan belum mencetak gol. Tapi dengan usia 20 tahun, postur 185 memang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jangan lupa musim depan Volendam tuh main di Eredivisie. Dia punya kesempatan main di Liga Belanda, itu penting bagi karir dia. Pemain yang lebih matang bermain di level tinggi itu akan bagus dampaknya buat timnas kita. Nah, saya mau bicara sesuatu yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan banyak orang tentang pemain-pemain senior kita, terutama yang diaspora. Tom Haye belum dapat klub. Jay Itzes pun masih tanda tanya. Apakah dia akan pergi atau tidak? Nathan Shaw, Hubner semua. Ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya itu yang saya bilang dampaknya tadi. ke timnas. Pemain itu ketika dipanggil timnas itu juga klub tidak mudah gitu untuk mengizinkan. Kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, penerbangan ke Asia itu 18 jam loh. Sekitar 15 sampai 18 jam. Dan itu pasti akan menciptakan fatigue buat pemain. Jadi ketika kembali itu dia dalam kondisi harus dipulihkan dulu. Kalau Jay Itzes kan sempat membuktikan bahwa pulang dia bisa langsung berlatih, bisa langsung main. Tapi tidak semua kan bisa seperti itu. Apalagi di level usia seperti Tom Haye. Itu recovery-nya lebih lama pemain di usia itu. Nah makanya memang beberapa klub Eropa itu ketika melepas pemain ke timnas itu biasanya dengan berat gitu ya. Nah makanya semakin banyak pemain timnas kita yang berasal dari Eropa itu juga tidak selalu menguntungkan. Dari perspektif tertentu itu pemain itu nanti terbebani gitu loh oleh klubnya. Klubnya jadi berpikir akan sering pulang ke Indonesia, sering main buat Indonesia, itu juga akan menjadi beban bagi klub. Kembalinya tuh tidak dalam keadaan yang bugar. Kalau pemain Belanda dipanggil timnas Jerman, itu terbang cuma 2 jam. 2 jam loh. Apalagi, tapi kalau apalagi Belgia kan sejam. Kalau dari Belanda dipanggil timnas Indonesia, terbangnya itu minimal 17-18 jam. Tapi pemain Australia juga banyak seperti kita dong. Iya, cuma mungkin persoalannya begini. Australia itu pemain-pemain lokalnya juga siap. Jadi ketika yang di Eropa itu nggak bisa dipanggil, kan beberapa kali pemain Eropanya nggak bisa pulang. Tapi pemain lokalnya bisa menunjukkan performa yang bagus. Karena memang mereka umumnya sudah berkompetisi secara bagus gitu ya. Kompetisinya yang baik. Kalau belum dapat klub juga, ini yang saya mau tanyakan. Iya, karena itu tadi salah satu alasannya klub yang akan menerima dia itu mikir soal tim nasional juga. Yang kedua, banyak pemain kita ini yang musim kemarin itu tidak banyak menit bermainnya di klub. Misalnya Nathan, Sen Patinama, termasuk Rafael juga sebetulnya. Rafael di Brisbane juga nggak begitu banyak main, makanya sekarang agak kesulitan juga dapat klub. Nah bahkan tidak cuma itu loh, pemain sekelas Profesor Tom Haye juga sebetulnya performanya sudah agak menurun memang ketika musim kemarin bermain di Liga Belanda ya, sehingga sekarang ketika klubnya terdegradasi, buat dia juga struggle juga mencari klub penggantinya. Nah ini saya pikir hal-hal yang harus diperhatikan. Itu sebabnya makanya
Saya sih agak paham juga kenapa PSSI nggak berhenti dengan program naturalisasi ya. Karena memang pemain yang kemarin dinaturalisasi itu adalah pemain yang mau bergabung. Iya. Itu PSSI dalam tanda petik nggak mikir umurnya berapa, mau bergabung dulu. Kalau sekarang sudah di level berapa lama nih bisa main? Di situ sekarang pertimbangannya. Karena putaran keempat ya, Iya. ini krusial banget. Sangat krusial. Betul. Kalau Iya. tidak ada pemain yang benar-benar fit, yang benar-benar firm, sulit buat kita. Iya. Lawan-lawan berat semua, Mas. Betul. Qatar, ya, Uni Emirat Arab, Irak. Iya, kita belum tahu bagus. drawingnya ya, tapi semuanya Drawingnya, pasti iya. berat itu. Semuanya. Drawingnya kan baru tanggal 17 di Kuala Lumpur. Tapi memang harus siap secara matang. Makanya kan Ketua Umum bilang harus matang benar persiapan itu. Deadline-nya Agustus kan, Betul. Bungkus. Betul. Pemain-pemain ini apakah sudah dapat klub atau belum? Betul. Nah, menurut saya sih mereka akan dapat klub ya. Pemain-pemain ini mereka akan dapat klub. Cuma persoalannya itu tadi, walaupun dapat klub, apakah mereka dapat kesempatan bermain? Kan itu persoalannya. Pemain seperti Tom Haye saya pikir tidak akan sulit mendapatkan klub. Cuma masalahnya apakah klubnya itu mampu membuat ini bisa menjaga level. Yang kedua pemain seperti Nathan mungkin dapat klub juga ya. Tapi apakah klubnya itu mampu membuat dia berkembang? Karena dengan dia banyak di bangku cadangan dalam satu musim terakhir. Di Swansea kan? Iya, sekarang kemampuannya menurun. Dan Jordi Ahmad akhirnya mendapat klub. Jordi, ya, dari JDT mungkin Persija ya. Persija. Termasuk Rafael saya dengar juga kan. Yang ke Persija itu belum tahu kan. Ya, mereka harus punya klub. Kalau mau bermain tim nasional tidak punya klub, bagaimana? Dan itu menurut saya cukup menyedihkan ya kalau mereka akhirnya harus main di Liga 1 ya. Iya. Karena sebetulnya kita berharap pengalaman internasional itu menjadi kelebihan mereka gitu ya. Iya. Termasuk Yasin Hapner harus mencari klub juga. Woy, untuk bisa melihat itu. Cuma dengan CV-nya dia, saya sih optimis dia kalau bisa dapat. Liga 2-nya Inggris sih masih mungkin bisa dapat. ya. Di Belanda pun masih bisa sebenarnya Iya. ke Belanda. Cuma memang kalau harus di Wolves di Premier League emang agak berat. Oke. Tadi satu yang belum kita bahas soal timnas wanita kita. Sekali lagi problemnya adalah tidak punya kompetisi. Ya. Sementara di Filipina ada kompetisi. Kamboja aja ada. Kita mesti sepakat dia Iya. untuk meminta dengan harus tidak mau kepada PSSI. Gimana, Bung? Iya, kita kan Gimana punya kita melihat timnas kita? Exco yang mengurusi sepak bola wanita. Iya. Iya. Tapi gebrakannya sampai saat ini saya pikir masih masih belum optimal gitu ya. Kita memang ada beberapa event sepak bola wanita tapi lebih banyak merupakan short term turnamen jangka pendek ya. Piala Pertiwi. Iya, yang begitu-gitu kan penting mungkin untuk membuat pemain tetap bertanding gitu ya. Tapi dalam level pembinaan itu sebetulnya tidak terlalu efektif ya. Iya. Pemain itu akan dapat lebih berkembang kemampuannya kalau kompetisinya itu berjenjang dan konsisten. Berjenjang tuh maksudnya ada promosi degradasi naik dari level Liga 2 ke Liga 1. Jadi dia tahu kalau dari Liga 2 ke Liga 1 dia harus meningkatkan kemampuan. Akhirnya Bung Ropan naturalisasi juga kita. Ya mau tidak mau. Harus ada mereka yang berkompetisi di luar kan. Di Belanda datang. Iris de Roo. Kan ada 4 yang terakhir bergabung kan. Ada Felicia Adesio, Isa Waps, ya ada Emily Nahon yang masuk. Konon ada 3 lagi Mas Kus. Lagi diurus. 2 Isabel. Udah nonton mereka kemarin ya? Isabel dulu sama Pauline. Ada 3 lagi akan masuk untuk memperkuat. Karena nggak pilihan. Memang salah satu jalan terbaik adalah memutar roda kompetisi. Ya, artinya kita mau instannya aja dong. Jadi ada dua hal. Kita memang mau tidak mau harus menambah pemain. Itu sebuah pilihan untuk jangka pendek. Tapi tidak bisa berhenti hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu tetap harus membuat kompetisi. Memanggil pemain diaspora dalam jangka pendek supaya timnas kita ini bisa bersaing. Tapi kalau liganya nggak diputar, kita akan kedodoran kalau hanya mengandalkan pemain. Bung Ropan, kita bisa menggelar EPA Iya. ya kan? Iya. Klub-klub Liga 1. Kenapa Liga Perempuan kita nggak bisa? Nggak bisa mulai melakukannya atau memikirkannya gitu. Ya itu Exco dong yang akan berpikir itu. Harus ada memang. Harus bisa melihat PSSI yang akan berpikir biar kompetisi itu harus ada. Ya kalau nggak ada susah, Boy. Pemain kita main di FC Makati. Ada 2 kan main di Makati. Iya. Ada Gea Yumanda di sana. Ada Sahra bahkan di Osaka kan. Di Osaka, di Jepang. Sahra. Iya kan. Ya, jadi memang Sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat SSB itu yang wanita-wanita. Seva Imut juga kan di Makati masalah. Ya? Iya. Jadi sekarang di banyak daerah itu pemain putri itu bermunculan sebetulnya. Cuma memang untuk menggulirkan kompetisi itu memang dibutuhkan komitmen. Karena sepak bola wanita ini sama dengan sepak bola usia muda itu masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri dari sponsor, dari pihak ketiga gitu ya. Jadi PSSI yang harus berkomitmen mengalokasikan anggaran, mengalokasikan waktu, tenaga untuk membuat ini bisa bergulir.
idealnya nih ya, idealnya sih klub-klub profesional itu sebagian keuntungannya dipakai buat pembinaan usia muda, sebagian buat tim putri. Contohnya kayak misalkan Liverpool kan untung nih Bung Ropannya juara Liga Primer musim kemarin. Oh, harus Liverpool ya? Iya, ini contoh. Ya. Dia bikin tim usia muda U16, U18. Dia bikin juga tim wanitanya Liverpool. Itu sebetulnya idealnya begitu. Cuma di kita kan klub-klub itu boro-boro mikir itu. Untuk klub seniornya aja itu masih kedodoran. Bung Ropan bungkus, saya kan pernah kerja di sebuah TV di sales, divisi sales. Produk-produk wanita itu Setuju. Banyak ya? banyak dan mereka siap untuk spend untuk kegiatan aktivitas, apalagi yang sifatnya sepak bola wanita yang sangat khas, sangat menarik. Sekarang sudah ada loh, itu salah satu perusahaan besar melalui yayasannya itu mensupport sepak bola wanita. Itu sudah ada di Jawa Tengah itu. Teman saya kebetulan. Itu dari PSSI memang harus cepat menggulirkan itu. Kalau sudah ada, mengapa tidak? Boleh bisa ini. Sekarang yang ada kan Asprof yang ada kan, Asprof DKI, kadang-kadang Askot gitu ya. Askot, Jabar yang ada kan. Jadi memang kalau ada klub yang punya tim putri itu kan jauh kan lebih bagus. Cuma kayak Mas bilang boro-boro udah maka untuk Liga 1 aja agak susah apalagi menyiapkan. Susah lah kalau ngadepin dari klub sekarang. Tapi harus dari suprastrukturnya ini PSSI yang mendorong. Ya nggak usah dari klub-klub Persib, Persija nggak usah lah. Siapapun yang mau membangun tim sepak bola putri berkompetisi gandeng. Nggak apa-apa berapa aja pun nggak usah terlalu banyak dulu. Nggak usah 18 lah. 10 aja udah oke. Diambil aja dari daerah-daerah yang punya. Saya pikir bisa. Kalau mereka ditopang yang Om Boy bilang tadi ada sponsor yang mau, bisa. Tapi semua memang sudah datang dari soal dana kan. Apalagi berkompetisi ini. Kalau PSSI sebetulnya sekarang udah nggak ada persoalan dana sebetulnya. Sudah dipersiapkan. Iya, mereka tuh kuat secara finansial. Mungkin dalam 10 sampai 15 tahun terakhir, ini menurut saya PSSI yang secara finansial paling kuat sebetulnya. Sebetulnya ya secara finansial. Cuma memang itu tadi alokasi untuk timnas ini besar. Mungkin sebagian harus dipisahkan untuk sepak bola wanita, sebagian untuk usia muda. Betul. Supaya kita tidak bergantung kepada yang kita bahas tadi pemain-pemain diaspora. Tapi kan Pak Ketua juga sudah bilang kan bahwa untuk next kompetisi putri ini akan digulirkan. Itu yang kita akan tunggu. Di untuk next paling tidak tahun depan lah, Boy. Kalau tahun lalu bilangnya tahun ini. Iya. Tapi paling tahun ini. Ya mudah-mudahan kita sih berdoa aja bahwa itu apa yang sedang direncanakan bisa terwujud. Kan ada ungkapan begini. Selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Gitu ya. Selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Ya kita berharap yang terbaik lah, Boy. Ya kan? Bung, Liga 1 bagaimana, Bung? Persib menggantikan hampir 10 ya? Iya, banyak sekali pemain yang dilepas ya. Malut juga begitu, ya terlepas dari ada masalah internal. Tapi saya ngeliat Persib mereka kayak jual semuanya. Jadi ada dua hal ya. Di liga kita ini, Liga Senior, ada kebiasaan pemain itu kontraknya short term, jangka pendek, satu musim. Sehingga ketika musim berikutnya itu pemain tidak bisa dijaga oleh klubnya, mereka pindah ke klub yang menawarkan lebih besar. Itu yang pertama. Itu mungkin yang terjadi pada beberapa klub ya. Kalau kasusnya Persib itu berbeda. Persib itu melihat mereka bisa juara di kompetisi domestik, tapi di Asia mereka kedodoran musim kemarin. Di Asia kedodoran, mereka nggak bisa bersaing. Salah satu penyebabnya karena sebagian besar pemainnya dalam tanda petik umurnya sudah agak ketuaan gitu. Iya, pasti. Sehingga dengan jadwal yang begitu padat, kalau pemain agak senior itu seperti yang saya bilang tadi, recovery-nya agak lama. Sehingga dengan jadwal yang padat, kompetisi domestik, kompetisi kita ini kan kalau di Asia main di Vietnam itu terbangnya lama. Waduh, makanya akhirnya pakai main yang lebih muda. Kita lanjut ke Persib ya. Kalau sudah Persib, Om Boy, kalau sudah Persib itu sampai pagi pun bisa Persib. Liga 1 bisa berlanjut 2 jam kalau yang punya Liga 1. Yang Liga 1, apalagi sudah Persib kan semangat. Bungkus, thank you udah malam hari ini. Kita berharap U17 kita tetap firm, U23 persiapan, dan Liga Wanita kita bergulir. Amin. Itu yang kita harapkan dari diskusi malam hari ini. Terima kasih Bungkus, terima kasih Bung Ropan, terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan kembali berjumpa minggu depan. Ciao.